Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar anak-anak kelas 4 Multazam, Musdalifah, dan Rodoh? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, senang sekali hari ini bertemu kembali dengan Ibu Ai dalam pelajaran tematik. Ya, materi kita pada hari ini yaitu siklus makhluk hidup, tema 6 kelas 4. Oke, siklus hidup makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup atau daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Oke, ini sebagai contohnya ada daur hidup capung ya. Jadi capung ini adalah termasuk jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk ya di setiap tahap hidupnya. Nah, ini ada daur hidup kucing. Nah, kucing ini termasuk hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Ya, kalau kita amati ya, daur hidup capung kita perhatikan mulai dari telur, nimfa, dan imago itu setiap tahapannya itu berbeda ya, terdapat perubahan bentuk ya. Nah, kalau kucing, daur hidup kucing itu dari anak kucing, kucing muda sampai kucing dewasa itu tidak mengalami perubahan bentuk ya pada setiap tahapannya. Ya, jadi dia hanya mengalami bertambah besar saja ya. Oke. Lanjut. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis ya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Seperti contoh tadi ya, daur hidup belalang, berarti belalang itu mengalami metamorfosis karena dia mengalami perubahan bentuk ya dalam siklus hidupnya. Nah, sedangkan kucing tadi, kucing itu tidak mengalami perubahan bentuk. Dia dari anak kucing sampai kucing dewasa itu tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi artinya dia itu tidak mengalami metamorfosis. Apa sih metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhan. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, jadi ada dua ya. Oke, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Ya, jadi pada setiap tahapannya itu tahap hidupnya itu pertumbuhan dan perkembangannya dia mengalami perubahan bentuk. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Oke, ciri-ciri metamorfosis sempurna ada dua, yaitu 1. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase atau tahap pupa ya atau kepompong ya. Jadi terdapat 4 fase atau 4 tahap dalam metamorfosis sempurna. Jadi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu tahapannya ada telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago. Imago itu disebut fase dewasa ya, hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu di sini contohnya ada kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Oke, di sini ada contoh daur hidup kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini tadi termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kita perhatikan sini daur hidup kupu-kupu ya, mulai dari telur, dia berubah menjadi larva,
Larva ini kita kenal sebagai ulat ya, tuh ulat. Lalu dia ulat ini mengalami tahap selanjutnya yaitu pupa, menjadi pupa atau kepompong. Nah, setelah keluar dari pupa atau kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu ya, ketika dewasa menjadi kupu-kupu. Nah, jadi daur hidup kupu-kupu yaitu telur, larva, setelah jadi larva, pupa atau kepompong. Nah, setelah itu baru menjadi kupu-kupu. Jadi ini adalah daur hidup kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi kupu-kupu ini berbeda ya, semuanya ada bentuk tubuhnya dari telur, dari larva, pupa sampai dewasa. Oke. Jadi dia mengalami metamorfosis sempurna karena semuanya itu berbeda tahapannya ya. Oke, selanjutnya yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuhnya saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui fase pupa atau kepompong. Oke. Fase dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa. Nimfa itu adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, dan imago atau fase dewasanya atau hewan dewasanya ya. Oke, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna di sini ada kecoa dan belalang. Oke, coba kita perhatikan sini daur hidup belalang. Jadi belalang ini adalah termasuk hewan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita perhatikan di sini daur hidup belalang mulai dari telur, nimfa, oke, sampai jadinya imago. Imago itu hewan sudah dewasa. Perbedaan nimfa dengan imago itu terletak biasanya nimfa itu belum memiliki sayap ya. Kalau sudah jadi imago itu sudah jadi belalang dewasa itu memiliki sayap. Jadi daur hidup belalang itu yaitu pertama telur, selanjutnya dia menjadi nimfa. Oke, selanjutnya menjadi imago atau belalang dewasa ya. Belalang dewasa ini sudah memiliki sayap. Kalau nimfa itu belum memiliki sayap. Jadi itu ya materi kita pada hari ini. Ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya pada daur hidup kupu-kupu. Dan ada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yaitu pada daur hidup belalang. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.